Hai sobat, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memperlancar ASI yang tersumbat. Saya ingin sharing atau berbagi pengalaman langkah apa saja yang saya lakukan untuk memperlancar ASI saya kembali. Jadi awal mula ASI saya tersumbat itu ketika saya sakit dan membuat saya jarang menyusui secara langsung, serta untuk melakukan pompa ASI waktunya sudah tidak teratur lagi dari yang awalnya tiap 3 jam sekali. Ada beberapa gejala yang saya rasakan ketika ASI saya tersumbat, seperti sakit pada bagian payudara, kemudian terdapat gumpalan, serta aliran ASI tidak lancar. Stok ASI saya di kulkas tersisa hanya 2 kantong, dan kejadian itu berlangsung selama 2 minggu setelah saya sakit. Stres, kemudian akhirnya saya mencari informasi, memperbanyak minum vitamin, dan bertanya kepada yang sudah mengalami kejadian tersebut. Kita tersumbat, langkah pertama yaitu perhatikan asupan gizi yang kita konsumsi, kemudian kebutuhan akan air putih. Yuk kembali nih, apakah makanan yang kita konsumsi sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi kita, seperti mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan produksi ASI, contohnya protein, bisa dari biji-bijian maupun sayuran hijau. Nah, contohnya itu seperti almond, kacang tanah, kedelai, atau sayuran dari daun katuk, kelor, dan sebagainya. Nah, perlu diperhatikan juga jumlah konsumsi air putih, apakah sudah memenuhi kebutuhan harian tubuh. Dengan mengkonsumsi air putih yang cukup juga dapat meningkatkan produksi ASI, karena seperti kita ketahui, ASI itu sendiri adalah cairan tubuh yang mengandung gizi yang sangat lengkap. Biasanya selesai memompa atau menyusui, kita akan merasa haus. Selain itu, penting juga untuk memenuhi kebutuhan vitamin maupun protein yang tidak kita dapatkan pada makanan, sehingga perlu juga untuk mengkonsumsi vitamin tambahan seperti ekstrak daun katuk. Jadi kembali lagi mau mengkonsumsi vitamin apa, atau bisa juga mengkonsumsi suplemen makanan seperti sari kurma. Rendam ini sangat membantu untuk mengurangi penggumpalan pada payudara. Jadi ini saya lakukan sebelum dan di sela-sela waktu memompa. Dan yang ke arah puting, selain membantu relaksasi, juga membantu dalam memperlancar saluran ASI agar lancar kembali. Itu saya melakukan pijatan setelah kompres, kemudian saya melakukan pompa ASI. Nah, ini saya ulangi beberapa kali. Hal pentingnya yaitu menyusui secara terus-menerus, karena akan mempengaruhi hormon oksitosin yang juga berpengaruh dalam produksi ASI. Jangan lupa untuk istirahat, karena akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan kelancaran produksi ASI kita. Cara selanjutnya yaitu adalah pompa. Konsistensi dari melakukan pompa ini juga sangat berpengaruh. Misalkan melakukan pompa per 3 jam sekali atau per 5 jam sekali. Awalnya memang saya rasakan ASI yang keluar sedikit, namun dengan menerapkan siklus pompa yang benar bisa memperlancar ASI. Nah, untuk video yang membahas tentang siklus pompa itu sudah saya bahas sebelumnya, jadi bisa dicek di channel saya. Oke, next saya cerita sedikit. Jadi waktu itu saya bisa melakukan pompa hampir 1 jam dengan siklus per 3 jam, karena di situ saya menerapkan resting, kemudian pompa kembali, melakukan kompres, melakukan pijatan. Ini saya lakukan berulang kali supaya gumpalan yang di payudara itu menghilang dan saluran ASI saya itu bisa lancar kembali. Setelah menerapkan cara-cara yang saya sudah bahas, dari awalnya stok ASI saya tersisa 2 kantong, dalam waktu 2 minggu ASI saya kembali lancar dan stok ASI saya di kulkas 10 kantong. Jadi saya sudah tidak merasa panik lagi, tidak merasa stres lagi, dan kebutuhan ASI untuk anak saya itu bisa terpenuhi meskipun saya dalam kondisi bekerja. Oke, itu dia tips atau cara-cara yang dapat dilakukan, semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.